Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bambang Joko Legowo. Prodi saya UPPJJ Medan. Prodi saya Sistem Informasi UPPJJ Medan. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 2 pengantar sains data, yang mana di sini saya menggunakan aplikasi RStudio. Berdasarkan data medis perkembangan penyakit setelah 1 tahun amatan usia dalam tahun dengan formatnya H, low density lipoproteins atau LDL, high density lipoprotein HDL, dan kolesterol dengan formatnya TCH, triglycerides atau LTG, dan blood sugar GLU. Sebagaimana terampil, lakukan analisis statistik deskriptif untuk variabel Y dan GLU dengan cara yang pertama adalah membuat visualisasi data bivariat menggunakan scatter plot. Tuliskan model persamaan regresi linear dan estimasinya. Buatlah rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data yang ada, dan berikan ulasan Anda tentang model dan hasil yang akan dicapai. Nah, di sini yang pertama itu saya membutuhkannya itu adalah data tugas tuton. Di sini sudah saya download dan nanti akan saya coba untuk tampilkan. Yang pertama di sini saya membuat dulu filenya dari aplikasi RStudio dengan format tugas 2 pengantar sains data. Nah, untuk yang pertama kali dilakukan itu adalah kita harus membuat plot seperti ini menggunakan data yang sudah ada di download tadi. Di sini saya menggunakan perintah library read Excel. Selanjutnya, untuk menampilkan file Excel atau hasil yang tadi di-download, kita bisa menggunakan perintah read Excel. Data read Excel. Nah, di sini untuk data read Excel-nya itu saya download lalu saya pindahkan dia ke data tugas. Nah, untuk datanya adalah seperti berikut. Ini sesuai dengan soal yang mana tadi kodenya itu adalah H, LDL, HDL, TCA, LTG, dan GLU. Ini adalah jenis-jenis penyakitnya. Lalu di sini diminta di soal variabelnya Y dan GLU. Di sini juga sudah sesuai variabelnya Y dan GLU. Selanjutnya untuk statistik deskriptifnya. Dengan minimal 25, mediannya 141, dan minnya itu adalah 160 untuk data Y. Lalu untuk data GLU-nya dengan minnya adalah 66, di rata-ratakannya adalah 91,5. Maksimalnya adalah di 98,25. Selanjutnya di sini kita akan membuat scatter plotnya. Yang mana scatter plotnya ini sesuai dengan data Y dan data GLU, dimana blood sugar perkembangan statusnya adalah perkembangan penyakit, dan gula darah itu GLU dengan titik yang berwarna biru. Ini adalah tampilan dari blood sugar yang nantinya akan saya lampirkan ke dalam data kadar gula atau yang visualisasi data bivariat. Selanjutnya kita akan melihat dari regresi linearnya. Ini adalah summary-nya, yang mana formula penyakit dan gula darah dengan data-data residualnya adalah 157, dengan nilai rata-ratanya itu adalah min 8,154. Koefisiennya diestimasikan itu di interceptnya adalah 134,
Kadar gulanya di sini adalah 3,1886. Selanjutnya kita akan menampilkan hasil persamaan dari regresinya menggunakan perintah cov model. Interceptnya itu sudah sesuai dengan summary tadi, kita cek di intersepsinya itu minus 134,7229. Nah, ini di 857 kenapa berbeda? Karena di sini digenapkan menjadi 9 dan di GLU-nya itu digenapkan juga dari 571 menjadi angka nominal 6. Selanjutnya kita buat plot. Nah, di sini kita akan membuat sebuah strip atau garis merah pada scatter plot yang kita buat di sini. Nah, berikut adalah tampilannya. Selanjutnya kita akan membuat residual. Upline-nya garis merah. Nah, ini adalah tampilan dari residual. Lalu di soal diminta untuk teruskan model persamaan regresi linear, estimasinya sudah. Buatlah rumusan masalah asosiatif berdasarkan visual data yang ada. Nah, untuk visualisasinya, di sini scatter plot dibuat antara variabel glue dengan variabel bebas dan Y perkembangan penyakit sebagai variabel yang terikat. Plot memperlihatkan titik yang mempresentasikan data pasien dengan tren positif yang menunjukkan bahwa peningkatan kadar gula darah cenderung diikuti oleh peningkatan perkembangan penyakit. Garis regresi linear ditambah pada scatter plot yang berwarna merah. Nah, jadi untuk garis regresi apakah peningkatan atau tidak itu melalui indikatornya adalah di garis merah ini. Selanjutnya model persamaan regresi linear dari hasil analisis OLS di mana interferensi koefisiennya itu adalah 134,72. Sedangkan tadi sini adalah minus 134,72 sekian. Jika digenapkan maka menjadi min 134,7229. Nah, inilah tampilannya. Intersepsinya sebenarnya adalah min 134,7229. Perkiraan nilai Y adalah glue 0 tidak memiliki makna medis, hanya konstanta model dan koefisiennya adalah 3,19. Nah, di sini karena dia sudah melewati dari angka 60, maka kalau kita genapkan ini menjadi 19 atau 1889. 3,189, maaf. Maka di sini harusnya 3,189. Setiap kenaikan 1 unit glue meningkatkan Y dengan R square itu adalah 0,28. Glue menjelaskan sebesar 25,8% variasi Y, artinya hubungan berada pada level yang sedang. Lalu ulasan model dan hasil. Hubungan antara gula darah dan penyakit bersifat positif. Kenaikan kadar gula darah cenderung diikuti oleh peningkatan skor perkembangan penyakit. Model regresi memiliki signifikan yang cukup tinggi sehingga gula darah merupakan prediktor penting. Model yang sederhana ini memberikan gambaran yang awal, tapi model multivariat akan lebih formatif. Nah, ini adalah sedikit presentasi untuk jawaban dari tugas 2 dari saya. Mohon maaf Bapak jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.